itu Abraham atau bukan? Bukan, ya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Terus konsekuensi yang selanjutnya, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Perhatikan goal ini terjadi enggak ayat selanjutnya. Dan olehmu Abraham, semua kaum di muka bumi akan mendapat. Nah, saudara lihat. Caranya kalau saudara, nih bisa lagi nih. Saya jadi Abraham. Kalau saya jadi Abraham, supaya seluruh dunia diberkati, saya memberkati sana sini, memberkati sana sini, memberkati sana sini. Tidak, caranya Tuhan enggak kayak gitu. Kamu Abraham, kamu jadi berkat, goalnya. Dan bagaimana supaya jadi berkat seluruh bumi sampai diberkati oleh engkau? Caranya orang-orang itu harus memberkati Abraham. Bisa anggap ke saudara? Ini yang banyak orang tidak mengerti. Kapan berkat Abraham terimpartasi? Kapan berkat Abraham itu menjolor lebih jauh? Kapan itu kemah itu semakin memanjang? Pada saat orang-orang memberkati Abraham. Saudara keliru. Abraham, ayo dong berkati saya dong, berkati saya. Tuhan caranya beda. Kamu pengen terima berkat dari Abraham, berkati dia. Maka pada waktu kamu memberkati Abraham, itu berkat yang ada dalam Abraham sampai kepadamu. Yang percaya katakan? Ngerti gak saudara? Lihat lagi ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Ini penting sekali, ini kunci. Makanya saya bilang kalau sudah gak ngikutin, aduh sulit ini. Ayat 3 ya. Aku itu Tuhan kan Allah. Lihat Alkitab saudara, kalau begini jangan lihat saya. Lihat Alkitab. Aku Tuhan akan memberkati orang-orang. Ya toh, Tuhan kan kepengin berkat Abraham sampai ke ujung bumi. Nah Tuhan caranya begini, aku akan memberkati orang-orang, caranya gimana? Yang memberkati. Engkaunya tuh, engkau siapa? Tuhan atau Abraham? Abraham. Bisa ngerti gak saudara? Bisa mengerti saudara? Kelas ini kelas, kamu yang paling gede dhuwur ini. Saya Abraham, ini bangsa lain saudara. Saya diberkati oleh Tuhan. Tuhan bilang kamu harus jadi berkat. Saudara kalau image jadi berkat itu gimana? Datang ikhlas, aku memberkati kamu. Berkati, betul gak? Itu pikiran kita. Ternyata Abrahamnya tetap di tempat. Tuhan bilang, bangsa lain, orang-orang yang mau diberkati, yang mau menerima berkat Abraham, dia harus memberkati saya. Ngasih dong, Sak. Ngasih dong. Kok duit kok pikirannya gue guys, jangan ke. Ya udah saudara. Ketok saudara tak? Padahal uang itu bonus. Kerohanian, kejiwaan, dan tubuh. Jadi itu namanya berkat gandeng-gandengan. Nangkap gak saudara? Dari Abraham ke A, dari A ke B. Kalau B mau memberkati C, C harus memberkati B. Kalau C mau memberkati D, D harus memberkati C. Kalau D mau memberkati E, E harus memberkati D. Cara Tuhan itu beda dengan cara manusia. Makanya bahaya sekali saudara lihat ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, sebaliknya. Dan mengutuk orang-orang yang, makanya Alkitab berkata jangan mengusik orang yang itu begitu saudara. Begitu saudara mengutuki orang yang diberkati Tuhan, langsung berkat itu putus.
sudah tidak bisa menjadi tongkat estafet untuk melanjutkan. Kecuali bertobat. Aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk. Nah, sekarang bagaimana kalau orang mengutuk saudara? Alkitab mengajarkan kita harus memberkati. Kenapa saudara? Pada waktu orang itu mengutuk dan kita memberkati, berkat yang dia terima di dalam hidupnya sekian lama, itu kesedot dalam hidup saudara. Nanti saya akan tunjukin ayatnya. Ini luar biasa sekali saudara. Kenapa Tuhan buat konsekuensi-konsekuensi seperti itu? Supaya umat Tuhan tidak sembarangan. Kalau dia mengutuki orang yang diberkati Tuhan, putus itu berkatnya. Ngeri saudara. Tapi kalau dia memberkati, maka berkat yang ada di dalam orang itu mengalir dalam hidup kita. Yang percaya katakan, ini yang luar biasa saudara. Ini contoh Abraham ya. Saya akan beri beberapa contoh. Contoh yang kedua, Kejadian 27. Ayat 29. Ini janji Tuhan kepada Yakub. Dia ngomong begini. Kejadian 27 ayat 29. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu. Dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak ibumu akan sujud kepadamu. Perhatikan kalimat yang terakhir. Siapa yang mengutuk engkau, apa saudara? Terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, apa? Diberkatilah ia. Lihat saudara. Bagaimana berkat di dalam diri Yakub mencapai banyak orang? Caranya sama. Orang-orang yang ingin mendapat berkat Yakub, dia harus memberkati Yakub. Sekarang kita lihat contoh buktinya bagaimana Yakub mendapat berkat dari Ishak, ayahnya. Kejadian 27 ayat 1 sampai 4. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, serta berkata kepadanya, anakku, sahut Esau, ya Bapa, berkatalah Ishak, lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku, maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, perhatiin saudara, seperti yang ku gemari. Ini gambaran dari Tuhan. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan. Ishaknya senang, terus agar aku apa? Memberkati engkau sebelum aku mati. Sudah lihat. Hubungan Yakub dengan Ishak itu hubungan anak dengan orang tua. Tetap caranya sama. Tidak pakai KKM. Nangkep gak saudara? Bagaimana Ishak kalau pengen diberkati oleh Yakub, berkat yang dari Yakub mengalir ke Ishak, dari Ishak mengalir ke Esau, Esau harus memberkati. Harus kegemarannya menyukakan hati dari si Ishak. Padahal ini bapak dan anak. Bisa nangkap saudara? Karena dalam kebenaran ini